وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bab ma yustahabbu wa ma yukrah, apa yang dianjurkan dan juga dimakruhkan ketika lagi puasa. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, yanbaghi lis-shaimi an yahrisa shaumahu 'anil kadhibi wal ghibati wasyatmi wal ma'asi. Hendaknya orang yang berpuasa menjaga puasanya dari dusta, ghibah, mencaci, maksiat, menjaga diri dari itu. Lima ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau misalnya ini adalah yaum, hari di mana kalian berpuasa, yaitu puasa Ramadan atau puasa pada umumnya, mana janganlah dia melakukan hal yang keji, hal yang hina, mengata-ngatai, menghinakan atau ghibah dan semisalnya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kalau ada orang yang mencacinya atau memeranginya, ngajak dia berantem atau semisalnya, maka hendaklah dia berkata inni imru'un sha'im. Saya adalah seorang yang sedang lagi puasa. Ini faedah dari hadis ini menunjukkan boleh kita memberikan statement keadaan ibadah kita demi maslahat yang rajihah, yaitu terlaksananya ibadah kita boleh. Dan itu tidak ada kaitan dengan riya atau dengan sum'ah atau dengan hubbus syuhrah, minta dipuji, dan enggak ada kaitannya. Statement ini Rasulullah SAW yang anjurkan langsung, inni shaim, saya ini orang yang lagi puasa. Kan tujuan statement ini bukan buat dipuji, bukan untuk mempopulerkan amalan, bukan, tetapi untuk apa? Untuk menahan kezaliman sehingga tercipta maslahat yang lebih rajihah dan madarat yang bisa diredam. Ya. Muttafaqun alaih. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yustahabbu lis-shaimi as-sahur. Dianjurkan sahur untuk orang yang mau puasa. Jadi sahur itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Makan sahur hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau misalnya seseorang tidak sahur, dia tidak dosa. Dan dia tidak perlu merasa bersalah kalau tadi enggak sahur. Ya sahur itu sunnah, enggak sampai wajib. Namun jika sahur tersebut atau tetap sunnah ya, walaupun misal jika dia tidak sahur maka badannya akan lebih lemas. Tapi ketika dengan tidak sahurnya dia memberikan madarat yang lebih besar, maka sahur bisa saja menjadi keharusan atau wajib. Ya. Misalnya antum kerja di pabrik di Ramadan dan antum tetap wajib kerja, namun kalau antum enggak sahur, badan antum lemes, loyo dan tidak bisa bekerja, tidak bisa menjadi amanah. Dan sementara kita diperintahkan adil amanata ila man i'tamanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang membebanimu amanah. Kalau dengan tidak sahur tadi pagi, amanah tidak tertunaikan, maka sahur menjadi wajib. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah usuli gimana? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala hal yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia menjadi juga wajib. Ya. Salat berjamaah misalnya wajib. Maka jalan kaki atau naik motor menuju ke masjid hukumnya wajib. Bekerja sesuai SOP dan peraturan wajib. Maka kalau seseorang kalau saya enggak sahur, saya enggak bakal bisa bekerja dengan baik, berarti sahur menjadi wajib karena sahur wasilah untuk dia menunaikan amanah. Kemudian dikatakan wa yustahabbu lis-shaimi as-sahur
lima rawa Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barakah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memutlakkan keberkahan dan sahur di sini. Apa yang diberkati? Apakah waktu sahurnya? Apakah makanan sahurnya atau perbuatan menyantap sahurnya? Ya, ini diambigukan oleh Nabi SAW dengan tujuan ta'zim as-sahur, dengan tujuan mengagungkan sahur itu sendiri. Ya, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalimat fa inna fis sahuri barakah ini mengandung 3 hal yang menjadi keberkahan. Yang pertama, waktu sahur. Karena waktu sahur menurut sebagian pendapat yang lebih kuat adalah yaitu sepertiga malam terakhir, maka itu waktu yang berkah, yang baik. Yang apalagi itu Ramadan, apalagi itu Lailatul Qadar. Yang kedua yaitu ta'am. Makanan sahur itu berkah. Bagaimana berkah? Uang ini beli kok di warteg tetap berkah karena ada tujuan dari makanan ini. Yang ketiga, keberkahan itu ada di perbuatan makan sahur. Maka makan sahur itu sendiri adalah suatu keberkahan. Dan efek dari semua keberkahan ini bisa kita lihat. Masjid berkah. Ya, makin banyak yang datang. Anak-anak kecil subuh-subuh, apalagi awal Ramadan, wah ramai alhamdulillah. Ya, makanya ya saya juga mengusulkan ke DKM nanti insyaallah udah saya obrolin di Ramadan nanti insyaallah di Muhsinin ini setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ba'da subuh itu kita akan ada kajian ba'da subuh. Dari Senin sampai Jumat khusus di bulan Ramadan meneruskan pembahasan tentang puasa, apalagi berkaitan dengan Ramadan. Ya, yang penting puasa, tentang puasa kita lanjutkan ini di setiap hari, di setiap ba'da subuh bulan Ramadan, Senin sampai Jumat. Adapun Sabtu dan Ahad ada jadwal di tempat lain. Ya, sebenarnya sebagai edukasi untuk kaum muslimin, ya. Karena perlu sekali kita ini memahami ilmunya tentang masalah puasa ini. Ya. Taib, kemudian dikatakan wa yustahabbu ta'khiras sahur atau ta'khiras suhur. Dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Diakhirkan wa ta'jil al-iftar. Wa ta'jilul iftar wa yustahabbu ta'khirus suhur wa ta'jilul iftar. Dianjurkan makan sahur itu diakhirkan mendekati waktu subuh dan dianjurkan untuk menta'jil al-iftar. Ta'jil artinya menyegerakan. Artinya menyegerakan. Ta'jil. Ya. Iftar artinya buka puasa. Dan yang sekarang itu biasanya disebut ini doang buat takjil nih. Istilah takjil itu sebenarnya bukan itu ya, salah sebenarnya orang istilah takjil. Ini buat iftar benar tuh. Ayo sumbangan buat takjil, sebenarnya salah. Ya, takjil itu artinya menyegerakan, sumbangan untuk menyegerakan, enggak. Sumbangan untuk iftar, itu yang benar. Ya, begitu, ya. Dan dianjurkan ta'jilul iftar, yaitu menyegerakan iftar, buka puasa. Lima rawa Abu Dzar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana riwayat Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma akharus suhura wa ajjalul futur. Umatku senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan mentajil al-futur, al-iftar, yaitu ta'jil artinya mendahulukan di awal waktu maghrib. Jangan ditunda-tunda sampai setengah jam kemudian kayak orang Syiah gitu nunggu bulan gitu, enggak, ya. Nah, kemudian wa yustahabbu an yuftira ala rutab. Dianjurkan untuk makan rutab ketika makan kurma rutab ketika iftar, buka puasa.
Fa illam yajid fa alaihi fa illam yajid fa ala tamarat. Kalau misalnya enggak dapat, ya enggak ada rutab tuh kurma basah yang kalau habis dari kulkas terus kita makan, segernya enak banget, masya Allah. Kalau misalnya tidak dapat, maka fa'ala tamarat, yaitu kurma biasa. Ini dianjurkan dalam mazhab dan juga dalam fikih lainnya. Fa illam yajid fa'ala al-ma. Kalau misalnya enggak ada kurma rutab, enggak ada kurma biasa, maka pakai air biasa. Ya, nengguk air biasa. Tapi ini zaman-zaman ketika itu ya masih sederhana banget ya. Kalau sekarang ya subhanallah. Enggak tahu nanti muhsinin apa. Ya buka puasa, jabatan, masya Allah, kebuli, masya Allah. Langsung makan besar. Ada sebagian dari keluarga atau sebagian dari suku itu kalau dia buka puasa itu langsung makan besar. Ada loh. Ya, langsung makan besar, nasi lauk langsung. Ya, anak ikutin tradisi ini nggak bisa kayaknya, karena anak madhabnya Jawa ya, jadi gorengan ya. Karena Pulau Jawa itu nggak bisa, gorengan, lemper, lontong, arem-arem, harus ada sambal kacang. Nggak ada sambal kacang juga nggak aci. Tapi ada beberapa suku atau beberapa keluarga yang dari awal buka puasa udah disiapin nasinya, lauknya ini itu tuh, dan gorengan nggak ada. Tuh subhanallah. Mana yang benar? Nggak ada yang benar sebenarnya kalau misalnya Rasulullah nggak kayak gitu. Tapi dari segi selera, ya ada, karena anak orang Pulau Jawa ya antum tahu ya, gitu kan. Tapi apakah itu terlarang? Selama tidak israf, tidak terlarang. Yang terlarang adalah israf. Air israf. Ya, air walaupun di kita tuh bergelimang banyak air, namun kalau kita habiskan air itu, kalau kita gunakan air itu untuk wudu, namun kelebihan untuk minum, namun disisain dan dibuang, walaupun air tuh banyak banget di negeri kita, itu termasuk mubazir. Jadi mubazir itu bukan di sisi airnya, tapi dari sisi perbuatan kita untuk tidak memperhatikan itu. Nah, itu mubazir, israf. Ya, lima rawa Anas qala kana Rasulullah SAW yuftir ala rutubat qabla an yusalli. Rasulullah SAW buka puasa dengan beberapa butir rutab, kurma rutab, ya, sebelum salat. Fa in lam yakun fa ala tamarat. Kalau misalnya enggak ada, ya udah makan pakai apa? Pakai kurma biasa aja. Fa in lam yakun hasawati min ma'. Kalau misalnya Rasulullah SAW nggak dapat kurma, nggak ada rutab, maka beliau hanya menyeruput air saja. Jadi ternyata kalau kita lihat hasawatin min ma. Beliau nggak nyari makanan lain, nggak ada rutab, nggak ada kurma, nggak ada makanan, udah pakai seruputan air dan sebentar sejenak air itu. Ini sangat kontras loh sebenarnya dengan bagaimana buka puasa kita, sangat kontras. Kalau buka puasa kita gimana? Makin banyak menu, makin coba satu-satu, dihabek satu-satu. Sampai kadang-kadang udah tuk Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, masih aja dia buka puasa seolah-olah tadi enggak buka, baru sekarang buka, masih kenyang, makan combro, misro, oncom dan seterusnya. Ya. Wala ba'sa bisiwak. Boleh baginya untuk bersiwak, boleh. Boleh dia lagi lagi puasa bersiwak boleh. Lianna Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sha'im. Kata Amir bin Rabi'ah, aku melihat Rasulullah SAW berulang yang tidak bisa aku hitung berapa kali beliau bersiwak ketika dalam keadaan puasa. Dan apakah bersiwak tersebut makruh setelah tergelinciri matahari ke arah barat? Yang sahih adalah tidak makruh. Walaupun lewat zuhur, maka tetap diperbolehkan untuk bersiwak. Wa hal yukrahu bil 'udir rutab. Apakah ketika bersiwak lagi puasa dimakruhkan dengan kayu yang basah? Kan sebagian siwak itu kan terasa basahnya tuh.
dan baunya, aromanya itu. Apakah boleh seperti itu? Apakah itu makruh? Ada dua riwayat. Yang pertama di makruh, yang pertama ahdahuma la yukrah li'annahu yurwa an Umar wa Ali wa bani Umar. Tidak dimakruhkan karena hal ini diriwayatkan dari pendapatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Pendapat kedua, wal ukhra yukrah, dimakruhkan dengan kayu yang basah, siwak yang basah. Maksudnya basah dari kayunya. Li'annahu la yu'manu min an yatahallala minhu ajza'un tufattiru. Karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan keamanan akan ada bagian-bagian dari rutab tersebut yang membuatnya buka puasa, yang membuatnya batal puasa. Namun di sini wallahu alam yang lebih tepat adalah tidak dimakruhkan pakai rutab atau sikat gigi atau bukan sikat gigi. Bersiwak dengan apa? Dengan kayu siwak yang basah, itu tidak apa-apa. Ya, begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke makruhat fi siyam, yaitu hal-hal yang dimakruhkan di puasa, dan juga kita akan membahas saum at-tatawwu' insyaallah taala, dan mudah-mudahan nanti di waktu Ramadan kita bisa lanjutkan di Senin sampai Jumat untuk pelajaran siyam ini insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.